Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengasuh, Bapak Rektor, seluruh pengurus Universitas Nurul Jadid, yang saya hormati Ketua Umum dan pengurus cabang EMI Probolinggo, yang saya hormati segenap pengurus komisariat dan rayon PMII di Nurul Jadid ini. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini untuk pertama kalinya saya bisa hadir di sini, menemui Anda setelah PMII ini berdiri 60 tahun. PMII ini sudah berdiri 60 tahun dan alhamdulillah sebagai salah seorang pendiri dari 13 pendiri PMII waktu itu, alhamdulillah saya masih punya umur, sebab dari 13 itu tinggal 3 orang saja termasuk saya. Karena memang Anda lihat wajah saya sudah 85 tahun. 85 tahun. Tapi saya bersyukur bahwa di usia ini saya masih diberikan rahmat, diberikan kemampuan kesehatan untuk pada 6 tahun terakhir ini saya banyak keliling, mendatangi acara-acara PMII. Alhamdulillah. Bukan cuma undangan cabang, undangan rayon di mana-mana saya datangi. Karena itu saya merasa betul-betul berbahagia. Karena saya mengikuti sejak awal dulu lahirnya. Setelah 60 tahun saya masih bisa melihat. Ibaratnya kalau saya ikut nanam pohon PMII ini 60 tahun yang lalu, pohon itu sudah begitu besar pohonnya, begitu rindang daunnya, ranting-rantingnya, dahan-dahannya, begitu sudah bertebaran buahnya. Dan sebagai orang yang ikut nanam, dan saya bisa melihat buahnya sekarang, alhamdulillah saya betul-betul bersyukur. Betul-betul bersyukur. Karena namanya juga umur. Sudah badan ini sudah dipakai 85 tahun. Lalu di sana sini aus, di sana sini olinya sudah pada kering, ya wajar. Tapi saya bersyukur saya masih bisa datangi ini. Jawa Timur ini hampir seluruhnya sudah saya datangi. Bahkan saya diminta datang ke Kalimantan itu 3 kali. Kalimantan Timur 1 kali, Kalimantan Utara 2 kali.
saya layani. Alhamdulillah. Karena memang saya masih diberi kenikmatan sehat. Saudara-saudara, ini kesempatan baik buat saya. Saya ingin sampaikan motivasi apa sebetulnya yang mendorong lahirnya PMI itu. Dan motivasi itu tidak berubah setelah 60 tahun. Saya ingin sampaikan motivasinya dulu. Motivasinya setelah proses 60 tahun. Dan motivasi selanjutnya insya Allah nggak akan berubah. Saudara-saudara, motivasi ini ingin saya sampaikan supaya Anda, sebetulnya bukan Anda, saudara adalah anak-anak saya, cucu-cucu saya. Dari segi umur Anda ada cucu-cucu saya. Saya yakin bapak-bapak Anda belum ada yang lahir di tahun 60. Ya, nggak ada. Saya yakin itu. Itu artinya bahwa kalau saya lahir tadi dikatakan lahir tahun 1935, itu masih zaman Belanda. Sebelum zaman Jepang itu 42. Zaman Republik 45 sampai sekarang. Dari situ saya bisa mengikuti bahwa sebetulnya kalau dilihat dari itu, status Anda adalah cucu-cucu saya. Bukan cucu secara biologis, tetapi cucu secara ideologis. Ideologi. Saya sebagai mbahnya, Anda ideologi. Cucu-cucunya, Anda penyambung. Kira apa yang perlu diketahui tentang motivasi ini? Sebelumnya saya ingin cerita supaya nyambung. Saudara, saya lahir di Malang. Ketika masih SMA, 2 tahun saya ketua IPNU, Ikatan Pelajar NU. Tahun 55, 57. IPNU yang lahir tahun 54, 55 waktu itu saya ketua cabang IPNU Malang. 57 lulus, saya kuliah ke Jogja. Karena di Malang belum ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi tertua Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, itu berdiri 1963. Saya kuliah ke Jogja. Di sana langsung ditodong untuk jadi ketua IPNU cabang Jogja. 1,5 tahun kemudian di pimpinan pusat IPNU yang kedudukannya di Jogja itu ada semacam perombakan kepengurusan. Karena sekretaris umumnya tidak aktif, saya ditarik menjadi sekretaris satu pimpinan pusat, merangkap ketua cabang Yogyakarta. Saudara-saudara, ketika di sekretariat PP IPNU ini, kira-kira di sekitar tahun 59, itu mulai ada santer karena munculnya perguruan tinggi di kota-kota besar. Waktu itu masih di kota-kota besar muncul perguruan tinggi.
perguruan tinggi muncullah masalah kasus-kasus mahasiswa. Kasus-kasus mahasiswa muncullah kasus-kasus mahasiswa NU. Perguruan tinggi muncul, mahasiswanya mahasiswa NU mulai bermunculan. Saya yang berada di sekretariat PP PNU waktu itu mulai menerima surat-surat dari cabang-cabang yang baru ada perguruan tingginya itu. Surat yang gencar. Sehari itu bisa 30-40 surat masuk. Prinsipnya minta supaya ada organisasi mahasiswa sendiri di kalangan NU. Bukan cuma PNU, tapi yang khusus mahasiswa. Sedemikian gencarnya sehingga rata-rata karena sudah nggak sabar, PP PNU itu punya dua pikiran waktu itu. Di akhir 59. Sebagian menganggap PNU baru lahir tahun 54. Masa 5 tahun sudah mau berdiri organisasi baru lagi. Sebagian lagi berpikir bahwa bagaimanapun juga organisasi mahasiswa NU harus berdiri. Karena situasinya waktu itu sudah benar-benar mendesak. Karena waktu itu yang satu-satunya organisasi mahasiswa Islam yaitu HMI. Kenapa harus berdiri sendiri? Saudara-saudara, mahasiswa kita yang di kampus-kampus baru itu, karena tidak ada wadah sendiri, mereka bertebaran kemana-mana. Istilah Jawanya keleleran kemana-mana karena memang tidak ditampung satu wadah yang benar. Waktu itu masih banyak, maaf, suara saya nggak bisa. Maklum baterainya ya sudah lemah udah. Sudah dicas berkali-kali ya masih begini aja. Saudara-saudara, cabang-cabang yang mulai banyak mahasiswanya ini nggak sabar. Putusan dari pusat IPNU nggak muncul, timbullah sudah organisasi sendiri-sendiri. Di Malang itu ada organisasi sendiri. Surabaya ada, di Bandung ada. Di Jakarta ada. Udah nggak sabar. Pakai namanya dibikin-bikin sendiri. Ada yang mahasiswa, organisasi mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mahasiswa NU, ada yang mahasiswa Ali Songo, bahkan ada mahasiswa kita yang di Libanon, itu sudah berdiri di sana, Imanu, Ikatan Mahasiswa NU. Mahasiswa kita banyak di sana, di Libanon. Pada waktu itu yang paling banyak mahasiswa kita di luar negeri itu di Mesir. Saudara-saudara, dorongan untuk berdiri sendiri organisasi mahasiswa ini, akhirnya pimpinan pusat mengambil satu kebijakan. Dari kepengurusan dari pusat sampai cabang, itu ada Departemen Perguruan Tinggi yang menampung aktivitas mahasiswa-mahasiswa NU di situ.
Sudah, semua ditambah itu. Baru 2-3 bulan barangkali. Ini tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Mahasiswa-mahasiswa itu ingin berkiprah keluar. Bukan cuma di kampusnya sendiri, tapi sudah di luar kampus. Mereka nggak bisa bergerak karena memang statusnya pelajar. Padahal kebutuhan-kebutuhan di universitas, apa yang dulu waktu itu dewan-dewan mahasiswa atau senat-senat mahasiswa, kita nggak bisa masuk sana karena dianggap statusnya pelajar. 2-3 bulan nggak ada jalan keluar, akhirnya tetap dorongannya harus berdiri organisasi sendiri. Akhirnya di tahun 60, kurang lebih di bulan Maret, akhir ada musyawarah besar IPNU di Kaliurang, Jogja. Yang hadir ya cabang-cabang yang ada perguruan tingginya itu. Rata-rata memang hanya di Jawa waktu itu. Belum banyak perguruan tinggi. Saya yakin Nurul Jadid juga lahirnya juga sesudah itu. Saudara-saudara, musyawarah besar diadakan, dihadiri oleh utusan-utusan yang memang sejak awal dari rumah sudah siap harus berdiri organisasi sendiri. Makanya musyawarah itu ya lancar-lancar aja. Gimana berdiri organisasi sendiri ya. Kapan secepatnya? Waktu itu bulan Maret, pertengahan Ramadan. Secepatnya kapan? 1 bulan lagi. Itu artinya pertengahan Syawal. Ditetapkan di mana? Surabaya sanggup. Kapan? Ya secepatnya lah. Ditentukan tanggal 15-16 April 1960. Utusan-utusan dari cabang-cabang yang saya ceritakan tadi datang. Penutupan pendaftaran, loh, kok cuma 13 orang? Waktu itu ya maklum namanya juga bulan Syawal, masih hari raya, masih pada mudik, masih di rumahnya mbahnya sana, masih kemana-mana. Akhirnya diputuskan, ya sudahlah. Dari 13 orang ini diteliti, rupanya dari perwakilan Provinsi Jakarta ada, Jawa Barat ada, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur sudah. Dan memang waktu itu perguruan tinggi baru di Jawa. Sama ada satu lagi dari Saudara Ahmad Hussein dari Sulawesi Selatan. 13 orang ngumpul. Sama dengan ketika mubes di Kaliurang itu. Niatnya dari rumah memang ya sudah jelas. Akhirnya ya tidak susah untuk memimpin rapat. Nggak ada perdebatan. Nggak ada saling berbeda pendapat. Gimana? Organisasi mahasiswa sendiri, ya. Terus namanya apa? Ya namanya ya jangan pakai kerukunan apa, himpunan apa, ikatan apa, kayak arisan gitu. Ya sudah, satu istilah yang waktu itu istilah yang dinamis lah, yang gerak lah. Nah, datang gerak itulah, maka ya sudah, kali itu disetujui pergerakan. Yang kedua apa? Mahasiswa
Yang ketiga apa? Ada yang bilang NU, ada yang bilang Ahlussunnah, ada yang bilang Islam, ada segala macam, diputuskanlah Islam. Yang keempat, Indonesia. Sudah, nama sudah disetujui. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.